Selamat pagi, baiklah kita lanjutkan tematik ya. Oke, kita buka pembelajaran yang keempat, halaman 75. Di sini ada si Siti ya. Oke, tahukah kamu para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Oke, untuk lebih memahaminya mari kita pelajari langsung ya. Oke, Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan ya, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, Indonesia tidak hanya melakukan pertempuran tetapi melakukan diplomasi, perjanjian dan perundingan juga dengan negara yang menjajah Indonesia. Contoh halnya itu yaitu ada di sini perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen dan konferensi Meja Bundar. Oke, untuk lebih mendalaminya kita baca satu-satu. Yang pertama, perjanjian Linggarjati. Ini yaitu terjadi 15 November sampai 25 Maret. Oke. Untuk bisa lebih memahaminya, kamu bisa bacanya nanti keempat perjanjian tersebut. Oke, setelah itu di sini ada disuruh untuk membuat peta pikiran, yaitu membuat pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Oke, Ibu akan membuat satu contohnya, yaitu untuk perjanjian Linggarjati. Oke, kita simak baik-baik ya. Salah satu contohnya Ibu tadi ngambil yaitu tentang perjanjian Linggarjati. Oke, jadi di sini nanti kamu bukan membuat pertanyaan, tetapi kamu di sini hanya membuat jawaban dari pertanyaan itu atau hal-hal penting dari perjanjian itu. Contohnya yang pertama itu apa? Apa yang dimaksud dengan perjanjian Linggarjati? Jadi jawabannya langsung perjanjian Linggarjati merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Kemudian yang kedua, mengapa? Mengapa dilakukan perundingan tersebut? Jawabannya, perundingan dilakukan karena banyaknya pertempuran yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda Sekutu. Kemudian, siapa yang melakukan perjanjian? Atau siapa yang menandatangani perjanjian tersebut? Oke, perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Belanda. Kemudian, di mana perjanjian tersebut dilakukan? Perjanjian Linggarjati di Linggarjati dilakukan di Jawa Barat. Kemudian kapan? Kapan perjanjian tersebut ditandatangani? Oke, ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Kemudian bagaimana? Bagaimana hasil perjanjian Linggarjati? Jadi di sini ada hasilnya sebanyak 4. Jadi kamu nanti di sini diminta untuk membuat hal-hal penting atau jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi kamu tidak usah menuliskan pertanyaannya, kamu hanya langsung membuat jawabannya saja dari kata tanya yang kamu gunakan nantinya. Jadi nanti di sini buat peta konsepnya seperti ini. Oke. Dibuat rapi, digambar peta konsepnya. Nanti Ibu akan membagikan ke dalam 3 kelompok, itu ada perjanjian Renville, kemudian perjanjian Rumroyen, dan konferensi Meja Bundar. Jadi nanti kamu dapat melihat nama kamu di kelompok yang mana, terus nanti kamu buat peta konsepnya seperti ini. Kalau ada yang kurang paham, bisa dipertanyakan sama Ibu. Berikut ini nama kamu. Jika nama kamu ada tertera di mana, berarti kamu mengerjakan tentang perjanjian tersebut. Misalnya, si Alfredo mengerjakan tentang Renville, si Aprilin tentang Rumroyen dengan teman yang lain. Kemudian Meja Bundar, si Amanda. Jadi kerjakan ini secara sendiri. Oke, kemudian tadi Indonesia melakukan perundingan secara bersatu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Apa itu makna persatuan? Kemudian apa contohnya? Kemudian apa manfaatnya? Jadi untuk tugas yang kedua, kamu kerjakan ini, kamu jawab, tulis, dan kerjakan di buku tematikmu ya.